Ia tinggal bersama ibu anaknya, Rondo Gending, dan dua kakak kecilnya yang manja. Gending merah dan gending hitam. Setiap hari gending kuning diberlakukan bak pembantu. Kuning, sini kamu, lihat ini, kenapa kamu itu berlaku sini ya? Apa? Nanti, kok sedang itu sekarang. Maaf Mbak Yu, tapi kuning sudah bersih. Mungkin karena belum sering bertemu. Ada berita kaget dari desa terdepan untuk Rondo dadakan punya anak angga takkan rupawan bernama Andrea Mungun. Sekarang dia sedang mencari penumpang. Iya cepat, kalian jajan yang paling menor, pakai parfum yang paling wangi. Kita berangkat sekarang. Bro, apa aku disuruh ikut ke desa terdepan? Loh, nggak bisa, kami di rumah saja, cuci piring, bersih kandang. Lagi pula wajahmu kusam begitu, bajunya dengkil. Mana mau Anda di rumput melihatmu, malah bikin malu keluarga saja. Ayo anak-anakku, kita berangkat. Rondo Gending merah dan hijau pergi sambil tertawa mengejek Gending kuning menangis sendiri. Ya Tuhan, mengapa nasibku begini aman? Aku juga ingin melihat Anda di rumah. Mengapa auranya terasa begitu akrab ini? Sementara itu, perjalanan ke desa terdapat berlalu bersama sungai yang sangat lebarnya sekolah. Satu-satunya saya mempunyai dalam meminta bantuan kepada penguasa sungai. Seekor kepiting raksasa bernama Yuyukanan. Namun, bantuan Yuyukanan tidaklah gratis. Rondo Gending dan para Gending tiba di tepi sungai. Aduh, bagaimana ini? Sungainya banjir. Banjir dan bedaku bisa muncul kalau berenang. Wah, ada gadis-gadis cantik. Kalau dulu berasa jadi kebanyakan ya. Iya nih, Yuyukanan. Ini lumayan gampang, tolong seberangkan kami dong. Bisa, tapi ada syaratnya. Aku tidak butuh uang. Aku hanya butuh imbalan seulah juga. Di pipi kalian ngasih. Bagaimana? Ini uang apa? Tapi demi adik-adik umur, sudahlah cuma di sini. Baiklah Yuyukanan, silakan kami dulu. Yuyukanan membantu mereka menyeberangkan dengan gerakan teatrikal. Setelah sampai di seberang, Gending merah dan hijau memberikan pipi mereka untuk dicium Yuyukanan secara bergantian. Wah, rasanya manis sekali. Silakan lanjut perjalanan kalian. Rondo dan para Gending pergi. Tak lama kemudian, Gending kuning tiba di tepi sungai yang sama. Wajahnya coleng-moleng karena sengaja digosok arang olehnya agar tidak diganggu di jalan. Tanduk apa ini? Kusam, mukanya hitam. Hei kamu, mau menyeberang juga? Iya nih kakak, tolong seberangkan aku. Boleh, tapi syaratnya sama. Ini cium dulu. Tidak sudi, aku tidak akan memberikan kesempatan kepada makhluk seperti ini. Seberangkan aku, atau aku hantam kamu dengan ini. Halah, sebuah mahal. Rasakan ini. Gending kuning mencampur air sungai dengan lisinya. Sungai langsung bergolak efek suara dengan dipanggang ketakutan dan ketakutan. Ampun, jadi baik, aku sedangkan kamu gratis. Sambunglah aku lagi. Yuyukanan menyeberangkan Gending kuning dengan ketakutan. Setelah sampai, kuning langsung berlari menuju desa terdepan. Anda rumah sedang duduk di kursi, sementara Rondo terdepan berdiri di depannya. Di dalam para Gending kuning mabuk Rondo terdepan. Satu persatu dari mereka mendaftarkan diri untuk menjadi istri adik-adiknya yang sebenarnya adalah pangeran
padanya. Aku tidak mau menerimanya. Kelenteng merah memang cantik. Tetapi dia sudah ternoda bekas zaman Yoyo Kangkang. Kok nggak tahu? Tapi sekarang giliran kunting hijau coba maju. Aku ada di rumput yang ini kelinting hijau tidak kalah cantik. Ibu, tolong katakan juga padanya, aku tidak mau menerimanya. Kelenteng hijau juga tidak suci, bekas ciuman Yoyo Kangkang. Kelenteng hijau dan Mbok Rondo kelenteng cemberut dan mengeluh kesal. Saat mereka hendak pulang, kelenteng kuning tiba dengan nafas berengah-engah. Penampilannya kotor dan berbau. Ngapain kamu kesini? Pulang sana, mau saja. Aduh Gusti, ini mau melamar atau mau minta sumbangan? Bau sekali. Putraku, ada di rumah, ini ada satu lagi yang datang. Aduh, namanya kuning, orangnya kotor dan mukanya hitam. Oh ibu, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Panggilan dia. Kuning adalah pilihanku karena dia gadis yang cerdas dan mampu menjaga kehormatannya dari Yoyo Kangkang. Apa dia memilih pilihan ini? Ada Deno tiba-tiba berdiri dari kursinya dan berjalan keluar dengan wajah gembira. Sambil tersenyum mengesahkan kelenteng kuning dengan selendang sehingga coretan arangnya hilang. Ketahuilah semuanya, aku sebenarnya bukanlah ande-ande lumut belaka. Aku adalah Pangeran Asmoro Bangun dari Kerajaan Jenggala. Dan gadis ini adalah Dewi Sekartaji, tunanganku yang selama ini aku cari. Kelenteng kuning terkejut lalu tersenyum haru. Pangeran, akhirnya kita dipertemukan kembali. Ampun Gusti Pangeran, ampun Dewi Sekartaji, kami tidak tahu. Maafkan atas segala kekejaman kami selama ini. Berdirilah Ibu, Bayu, aku sudah memaafkan kalian. Dendam tidak akan menyelesaikan apa-apa. Wah, luar biasa, sungguh hatimu ya. Mari kita rayakan pernikahan aku di istana. Akhirnya kebenaran dan ketulusan hati memenangkan segalanya. Kelenteng kuning yang tulus kini kembali menjadi Dewi Sekartaji dan hidup bahagia bersama Pangeran Panji Asmoro Bangun di istana. Sementara Mbok Rondo, Kelenteng dan anak-anaknya menyesali perbuatan mereka dan belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Semua pemain membungkuk memberi hormat kepada penonton saat lampu panggung perlahan meredup. Selesai. Damn.